يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wattabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini kita dapat kembali duduk bersama mempelajari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan, manhaj dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pada subuh kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, dan ini pembahasan yang ketiga, pembahasan terakhir di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di mana kita membahas 20 kiat agar bisa khusyuk di dalam salat. Di mana pada pertemuan pertama kita sudah jelaskan tentang urgensi khusyuk di dalam salat, hakikat khusyuk itu sendiri, dan juga pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mampu untuk khusyuk di dalam salatnya. Kemudian juga sudah kita jelaskan kemarin 10 kiat pertama agar kita bisa khusyuk di dalam salat. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pada kiat yang ke-11 sampai 20 insyaallah taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kiat yang ke-11 agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita adalah at-tafakkuru wat-tadabburu fi ma'ani ayatil Qur'anil Karim. Di antara kiat yang dapat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat adalah dengan cara tafakkur, tadabbur terhadap makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Mentafakuri dan juga mentadabburi makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ketika kita sholat ataupun yang kita dengar ketika kita menjadi seorang makmum, terutama ketika dibacakan pada sholat-sholat yang jahriyah, yang dikeraskan, lahu atharun azimun fil khusyu'i fis shalah, akan memiliki pengaruh dan dampak yang besar
pada kekhusyuan kita di dalam sholat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ketika dibacakan Al-Quran kepada kita, maka hendaklah kita diam, mendengarkan dengan seksama, agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, fastami'u lahu, maka dengarlah, wa ansitu, ya dengar dengan seksama, perhatikan, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama pada saat sholat, disitulah kesempatan kita untuk mentadabburi dan mentafakuri makna ayat-ayat Al-Quran. Ya, di mana kita hendaklah mendengar dengan seksama, kita perhatikan, dan ini akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Dan ma'asyiral muslimin, betapa nikmatnya ketika kita sholat, kita tahu apa yang dibaca oleh imam. Itu nikmat sekali rasanya, ma'asyiral muslimin. Ya. Maka paling tidak ketika kita tahu secara global, oh ketika imam baca, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, oh sepertinya imam sedang baca tentang ayat apa? Riba. Ya. Kemudian misalkan ketika imam membaca di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Oh, berarti imam berbicara tentang pentingnya ketika kita hutang piutang itu harus ditulis. Imam membacakan innalil muttaqina mafaza. Oh, berarti berbicara tentang surga. Kan nikmat, Pak. Ketika kita tahu, oh imam baca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Oh, berbicara tentang tauhid dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu akan sangat membantu kita untuk apa? Khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang kafir yang mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran tapi mereka tidak beriman karena mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau memang hati-hati mereka sudah dikunci, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya yang menjadikan kita sulit untuk khusyuk di dalam sholat karena kita nggak paham ayat yang dibaca. Nah, pertanyaannya, Ustaz, lalu bagaimana agar kita mudah untuk bisa mentadabburi dan mentadabburi Al-Quran? Maka kuncinya ada dua. Yang pertama, pelajari bahasa Arab. Ini penting. Kita nggak bisa untuk mentafakuri dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran kecuali kita bisa memahami bahasa Arab. Karena setiap kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memikirkannya. Dan kita tahu bahasa Arab itu bahasa yang sangat luar biasa. Ya. Bahasa Arab itu dari kata-katanya saja, dari harokatnya saja, jika kita salah membacanya, maka akan berbeda maknanya. Ya. Kata doroba saja, misalkan kata memukul saja, ya, dari kata doroba yadribu itu bisa menjadi banyak sekali makna. Doroba yadribu dorban doribun madrubun fahuwa madrubun idrib la tadrib madrubun midrubun, banyak sekali. Ya. Dan ayat Al-Quran sangat penting untuk kita tafakuri dan tadabburi maknanya karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia,
kefasihannya dalam berbahasa Arab, dia tidak akan bisa yang membuat semisal dengan Al-Quran. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, beliau mengatakan, kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas maknanya, dan paling banyak pengungkapan makna yang dapat menenangkan jiwa. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, alasan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Oleh karenanya beliau mengatakan, oleh karena itu kitab yang paling mulia ini yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang Al-Quran secara singkat, maka sejatinya Al-Quran itu memiliki banyak kemuliaan. Satu, Al-Quran diturunkan dari Rabb yang maha mulia. Yang kedua, Al-Quran itu sendiri kitab yang mulia. Kata Allah, Qaf, ya, wal Qur'anil Majid. Qaf, Al-Quran, yang demi Al-Quran yang mulia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi pedoman umat yang paling mulia. Umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan melalui wasilah malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan di dua tempat yang paling mulia, Mekah dan Madinah. Yang kata Nabi SAW, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki abada. Ketika Nabi diusir oleh orang-orang Mekah, orang-orang kufar Quraisy dari kota Mekah, Nabi mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, wahai Mekah, engkau adalah sebaik-baik tempat. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki abada. Kalau sekiranya aku tidak diusir dari kota Makkah, aku tidak akan keluar dari kota Makkah. Ya. Kemudian Al-Quran Allah turunkan di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Allah turunkan Al-Quran pada malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Maka kata para ulama, siapapun yang dekat interaksinya dengan Al-Quran, siapapun yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran, maka Allah pasti akan muliakan hidupnya. Bagaimana tidak dimuliakan? Allah yang mengatakan langsung di dalam Al-Quran, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat, akan memuliakan seseorang karena kitab ini Al-Quran. Dan Allah akan menghinakan seseorang juga dengan Al-Quran ini. Bukankah juga Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita belajar bahasa Arab supaya kita bisa memahami Al-Quran yang mulia ini. Karena nggak mungkin kita bisa memahami dan mentadabburinya dengan baik kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa hukum belajar bahasa Arab bagi seorang muslim itu wajib. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih berpendapat bahwa mempelajari bahasa Arab bagi seorang muslim itu hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian daripada agama. Hukum mempelajarinya adalah wajib karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Dan keduanya tidak bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih, man la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Kata beliau, ya, sebuah kewajiban yang tidak akan sempurna pelaksanaannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tersebut hukumnya menjadi wajib. Ya, kita nggak akan mungkin bisa fahami Al-Quran dengan baik kecuali belajar bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab hukumnya menjadi wajib. Dan saya tentu menganjurkan kepada diri saya pribadi dan ma'asyiral muslimin, jika ada waktu, jika ada keluangan, belajar bahasa Arab. Demi Allah ma'asyiral muslimin, ketika kita bisa bahasa Arab itu nikmat luar biasa.
Saya ulang, ketika kita belajar bahasa Arab, itu kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Paling tidak ketika kita sholat berjamaah. Imam baca ayat Al-Quran, Masya Allah kita tahu imam baca tentang ini. Ya, imam berbicara tentang surga. Imam berbicara tentang neraka. Sehingga apa? Menjadikan kita untuk tambah khusyuk di dalam sholat kita. Maka ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Tidak ada kata terlambat. Apalagi sekarang media untuk belajar bahasa Arab itu banyak sekali. Baik yang online ataupun yang offline. Ya, manfaatkan. Ya, paling tidak ya Allah, saya punya niatan pengen bisa bahasa Arab, tujuannya untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalaupun belum bisa, butuh waktu yang lama, nggak apa-apa. Paling tidak Allah tahu niat baik-baik kita. Bahwa kita ingin belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan demi Allah, nikmat luar biasa ketika kita bisa bahasa Arab. Nikmat, Pak. Kalaupun ini tidak terjadi pada kita, kita masih punya kesempatan. Motivasi anak-anak kita untuk belajar bahasa Arab. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para orientalis, yang mereka lakukan untuk menjauhkan kaum muslimin ya dari agama Islam, caranya mereka bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Ya, dan ini pernah dipraktekkan oleh sebuah negara, di mana ketika mereka ingin merusak ya penduduknya, agar mereka tidak faham dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka larang penggunaan bahasa Arab. Sehingga apa? Orang sulit untuk memahami. Bagaimana mungkin orang bisa mentadaburi, mentafakuri Al-Quran kalau mereka tidak belajar bahasa Arab? Ini cara yang pertama. Yang kedua, paling tidak ma'asyiral muslimin, ya kita baca terjemahnya. Ya, sesekali baca apa? Terjemah Al-Quran. Ustaz, saya butuh waktu untuk bisa bahasa Arab. Ya sekarang Al-Quran sudah banyak diterjemahkan, baca. Ya, sempatkan baca Al-Quran juga baca terjemahnya. Tujuannya tadi untuk membantu kita agar bisa khusyuk di dalam sholat, dan yang lebih daripada itu agar kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Yang kedua, yang ke-12 ya, di antara kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita adalah tadakkur annal mauta ya'ti faj'atan. Di antara kiat yang ke-12 agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, yaitu dengan selalu mengingat ketika kita akan sholat, bahwasannya kematian itu datang tiba-tiba kepada kita. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang sangat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat adalah ketika kita akan sholat selalu ingat bahwa kematian itu datang kepada kita tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu dalam kondisi apa dan di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang cerdas akan memanfaatkan kesempatan yang baik tatkala dia berhadapan dengan Allah, maka dia akan maksimalkan ibadahnya dengan penuh kekhusyuan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan dilakukannya besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan diwafatkan. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui. Kita nggak pernah tahu. Ya, betapa banyak orang yang diwafatkan oleh Allah, ya mungkin dalam keadaan belum sholat. Berapa banyak orang yang diwafatkan oleh Allah setelah sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Maka di antara cara untuk menjadikan kita agar khusyuk di dalam sholat, ingat jangan-jangan ini sholat yang terakhir yang kita lakukan di dunia. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau pemikiran ini selalu ada pada diri kita, sebelum sholat kita ingat bahwa jangan-jangan setelah ini saya meninggal. Atau jangan-jangan di keadaan sholat saya meninggal. Atau sebelum sholat saya meninggal. Maka tentu kita akan menyempurnakan ruku kita, sujud kita, dan seluruh hal yang berkaitan dengan sholat kita. Kalau sekiranya ma'asyiral muslimin, setiap kita tahu waktu ajal kita masing-masing, kalau sekiranya ada di antara kita yang tahu bahwa besok, ya, tanggal 25, si fulan akan diwafatkan oleh Allah. Saya yakin dari mulai sholat subuh sampai waktu dia akan diwafatkan, dia mungkin gak akan keluar dari masjid. Dia betul-betul i'tikaf. Dia sholat, dia baca Al-Quran. Dia akan berusaha untuk memaksimalkan kesempatan terakhirnya hidup di dunia.
Itulah yang harus selalu kita pikirkan. Ketika kita akan sholat, hadirkan di dalam diri kita, jangan-jangan ini sholat terakhir yang saya lakukan di dunia. Maka ini akan sangat membantu untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in." Kalau kalian akan beranjak, lihat, berarti sebelum sholat. Ketika kalian akan beranjak sholat, kata Nabi, ya, fasholli sholata muwaddi'in. Sholatlah seakan-akan itu adalah sholat perpisahan kalian dengan dunia. Ya, jadi kalau kita akan sholat, hadirkan dalam diri kita, ya Allah, jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Kalau kita yakini ini adalah sholat terakhir saya, maka tentu kita akan memaksimalkan seluruh gerakan sholat kita. Kita akan perhatikan seluruh bacaan sholat kita. Karena kita tahu jangan-jangan ini sholat yang terakhir yang saya lakukan di dunia. Maka saya harus memaksimalkan sholat saya yang terakhir di dunia ini. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan kalau sekiranya saya tahu ada satu saja dari amal soleh saya yang diterima oleh Allah, walaupun itu sebesar biji sawi, itu jauh lebih saya sukai daripada saya banyak beramal. Maka setiap kita harus menghadirkan dalam diri kita, ya, bahwa sholat ini sholat yang terakhir. Saya berharap sholat yang terakhir yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Nabi mengatakan, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in." Kalau kalian beranjak sholat, maka sholatlah seakan-akan itu sholat perpisahan kalian dengan dunia. Sholat yang terakhir kita lakukan di dunia. Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Dan janganlah berkata dengan sebuah perkataan yang pada akhirnya kita harus minta maaf. Artinya apa? Jangan mudah untuk berbicara pada sesuatu yang kita khawatirkan itu dapat mendolimi orang lain, yang pada akhirnya kita harus meminta maaf. Wa ajbi ilya'sa amma fi aidin nas, dan kumpulkanlah kekecewaan pada setiap tangan manusia. Artinya apa? Jangan banyak berharap pada manusia. Kita diperintahkan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, dengan derajat yang hasan, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Silsilah As-Sahihah, ya, Syekh Albani rahimahullah, beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuril mauta fi sholatik." Ada dua riwayatnya. Yang pertama, sebelum sholat kita harus mengingat bahwa ini sholat yang terakhir yang kita lakukan. Begitu juga dalam sholat kita. Ya, kata Nabi, ingatlah kematian dalam sholat kalian. Ya, fa innar rajula idza dzakaral mauta fi sholatihi lahariyun an yuhsina sholatahu. Karena seseorang itu apabila dia mengingat kematian di dalam sholatnya, maka dia pantas untuk apa? Menyempurnakan, memperbaiki sholatnya. Dan itu akan sangat membantu ketika kita sholat, kita ingat, ya Allah, jangan-jangan ini, ya, sholat yang terakhir saya lakukan di dunia. Itu akan menjadikan kita semakin khusyuk. Wa sholli sholata rajulin la yadhunnu an yusalliya sholatan ghairaha. Sholatlah kalian seperti sholat seseorang yang dia menyangka bahwasanya dia tidak lagi sholat selain dari sholat yang dia lakukan itu. Ya, wa iyyaka wa kullu amrin yu'tadar minhu. Dan berhati-hatilah kalian dengan setiap perkara yang pada akhirnya kalian harus meminta maaf. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara perkara yang dapat menjadikan kita khusyuk di dalam sholat adalah dengan meyakini bahwa ini jangan-jangan sholat terakhir yang saya lakukan. Ya, jadikan setiap kita akan sholat, ini sholat terakhir yang saya akan lakukan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara kiat agar bisa khusyuk di dalam sholat yang ke-13, ya, ma'rifatu annal khusyu'a fis sholati min asbabi magfiratid dzunub. Yaitu dengan kita meyakini bahwasanya khusyuk di dalam sholat merupakan sebab di antara sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya dengan kita meyakini apa? Bahwa sholat yang kita lakukan itu dapat menghapuskan dosa kita. Tapi pertanyaannya, ya, sholat yang seperti apa? Maka sholat yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Artinya sholat yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau hanya sekedar sholat, ini tidak akan bisa menghapuskan dosa kita. Oleh karenanya kita harus meyakini, kalau kita sholat dan ingin dosa-dosa kita dihapuskan, maka khusyuklah di dalam sholat kita. Kalau ini kita yakini di dalam hati kita, maka tentu setiap akan sholat
kita berusaha untuk khusyuk. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dosa di sini dosa yang kecil atau dosa yang besar? Dosa yang kecil. Karena dosa besar hanya akan diampuni oleh Allah ketika kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Adapun yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil yang kita lakukan, itu akan dapat terhapuskan dengan solat kita. Tetapi solat yang dimaksud di sini adalah solat yang khusyuk. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang dikatakan beruntung? Yaitu mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Dan disebutkan secara khusus dalil oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang sahih tentang bahwa solat yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa kita. Dan lihat bagaimana luar biasanya Nabi ketika menyebutkan hadis ini, Nabi menggunakan analogi. Nabi menggunakan permisalan. Supaya kita betul-betul bisa memahami bahwa ternyata betul solat itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Nabi pernah satu hari bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, wahai para sahabat, apa pendapat kalian kalau sekiranya ada di hadapan kalian sungai, kemudian kalian mandi di sungai tersebut dalam sehari 5 kali. Apakah dengan apa yang kalian lakukan 5 kali sekali mandi, apa akan tersisa kotoran di dalam tubuh kalian? Ya, maka para sahabat mengatakan, qalu la yabqa min daranihi syai'. Kalau ada orang sehari mandi 5 kali, maka tentu badannya bersih, enggak akan ada kotoran yang ada di dalam dirinya. Maka Nabi mengatakan, falidzalika mathalus shalawatil khams. Begitu jugalah permisalan solat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Bahwasanya solat 5 waktu yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa. Lihat bagaimana Nabi menggunakan permisalan agar kita paham. Kalau sekiranya ada orang dalam sehari mandi 5 kali, tentu badannya bersih, Pak. 3 kali saja sudah Masya Allah kan? Apalagi kalau 5 kali dia mandi dalam sehari. Tentu apa? Kotoran-kotoran yang akan ada di dirinya apa? Lepas, hilang. Begitu juga sholat 5 waktu yang kita lakukan. Kalau kita lakukan dalam sehari 5 kali, maka sejatinya Allah akan menghapuskan banyak dosa yang ada pada diri kita. Oleh karenanya, benarlah apa yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, di mana Nabi itu ya sebelum datang sholat selalu mengatakan, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, jadikan aku apa? Tenang di dalam sholat. Nabi sangat apa? Sangat ingin sekali cepat-cepat didirikan apa? Salat. Karena Nabi paham betul salat memiliki faedah yang sangat luar biasa. Salat dapat menghapuskan apa? Dosa. Salat dapat memberikan ketenangan kepada jiwa. Salat dapat menjadikan apa? Hubungan antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jika kita ingin khusyuk di dalam salat, yakini bahwa salat yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa. Tapi sekali lagi garis bawahi, yang dapat dihapuskan dosa itu satu, dosanya kecil, syarat yang kedua harus khusyuk. Karena sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa tingkat pahala kita berpengaruh pada tingkat kekhusyuan kita. Semakin khusyuk, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Semakin kecil tingkat kekhusyuan kita, semakin kecil pahala yang akan kita dapatkan. Juga Nabi SAW menyebutkan as-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tugshal kabair. Kata Nabi, salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, ya, salat yang 5 waktu dengan salat 5 waktu yang berikutnya itu dapat menghapuskan dosa-dosa selama dia tidak melakukan kesyirikan. Maka dalil yang kedua ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan salat, tetapi harus dihapuskan dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ya di dalam riwayat yang lain yang disahihkan ya oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dengan lafaz yang sangat jelas
Ya, dengan lafaz yang sangat jelas bahwa salat itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, bahwasannya salat itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza qama yusalli utiya bidunubihi kulliha." Apabila seseorang berdiri kemudian salat, maka akan didatangkan seluruh dosa-dosanya. Ya. Fawudi'at ala ra'sihi, kemudian dosa-dosa tersebut diletakkan di atas kepalanya, au atiqihi, atau diletakkan di atas pundaknya. Fakullama raka'a au sajad, setiap kali dia ruku dan sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosanya berjatuhan dan berguguran. Nah, ini dalil yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa salat yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa. Sekali lagi, salat yang khusyuk. Semakin kita khusyuk, maka akan semakin banyak menghapuskan dosa-dosa kita. Baik. Kemudian yang ke-14 di antara kiat agar kita bisa khusyuk di dalam salat adalah dengan senantiasa mengikuti dan meneladani tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting, ma'asyiral muslimin. Saya menasihatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Ya. Beli buku tentang tata cara salat. Ya, banyak. Kalau ndak malas baca, dengarkan kajian di YouTube tentang tata cara salat Nabi. Saya rasa banyak juga. Ya. Minimal kita sekarang udah umur berapa? Ayo kalau kita mau jujur, kapan terakhir kita belajar salat? Kapan terakhir kita belajar salat? Kapan terakhir kita mereview salat kita? Udah benar belum, Pak? Kadang kan kita dulu belajar salat ya apa kata guru kita. Ya? Apa yang mungkin jangan-jangan kita terakhir belajar salat kita waktu kita masih duduk di bangku SD. Padahal Masya Allah, kita gunakan salat kita setiap hari, Pak. Setiap hari kita salat. Tapi kadang di antara kita nggak pernah mereview, bener nggak salat saya? Benar nggak bacaan yang saya baca saat ini? Padahal ini amalan yang paling utama. Makanya saya jelaskan di awal bahwa sholat ini adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka kalau kita mau jujur, ada nggak di rumah kita buku tentang tata cara sholat sesuai dengan contoh Nabi? Ada nggak? Pernah nggak kita baca? Pernah nggak kita dengar kembali? Kita review kembali, benar nggak sholat kita? Padahal kan ini menjadi pokok bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Ya, yang kata Nabi kemarin kita sampaikan, kalau sholat kita benar, seluruh amalan kita akan benar. Tapi kalau sholat kita rusak, sholat kita buruk, ini berpengaruh pada amalan yang lain. Maka kenapa kita tidak jadikan prioritas? Yang harusnya ada di rumah kita, buku tentang tata cara sholat. Pernah nggak kita review diri kita tentang tata cara sholat kita? Pernah nggak kita review anak-anak kita? Udah benar belum sholatnya? Kalau belum, ma'asyiral muslimin, masih ada waktu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti kita berharap, oh ya Allah, saya sholat, tiap hari saya sholat. Kita menyangka nanti ketika bertemu dengan Allah, saya bawa pahala sholat yang banyak. Tapi ternyata Allah jadikan apa? Habaan manthura. Seperti debu yang berterbangan, gak manfaat. Karena apa? Selama ini kita kurang perhatian pada sholat kita. Kita kurang perhatian pada sholat anak-anak kita. Kita kurang perhatian dengan sholat keluarga kita. Jangan-jangan selama ini sholat yang kita lakukan gak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Padahal Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi kan kadang kita justru yang seperti ini yang kita malas. Tidak pernah baca buku tentang tata cara salat, tidak pernah dengar kajian tentang tata cara salat. Sehingga kita salat yang mungkin dulu zaman kita SD, yang belum tentu juga itu apa? Benar. Maka ma'asyiral muslimin, beli buku tentang tata cara sholat. Luangkan waktu untuk baca. Benar nggak sholat saya? Ya, kan bacaan sholat itu banyak sekali. Contoh misalkan iftitah. Jangan-jangan kita dari mulai balik sampai sekarang itu aja yang kita baca. Padahal nanti akan kita jelaskan juga di antara tata cara, ya, kiat agar bisa khusyuk di dalam sholat adalah at-tanawwu' fi qiraati du'a'is sholat. Bermacam-macam dalam membaca bacaan sholat. Kemarin kita jelaskan ruku saja ada bacaan yang lain yang mungkin kita baru tahu saat ini.
Maka penting ma'asyiral muslimin untuk mereview sholat kita. Sudah benar atau belum? Ya, maka di antara kiat agar kita bisa khusyuk dalam sholat adalah dengan mengikuti tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kepada kita untuk meneladani seluruh aspek hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW suri teladan yang baik dalam segala hal, apalagi dalam urusan sholat. Ya, maka ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Mari kita mereview sholat diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Ya, jika perlu, ya adakan momen, ya setiap harinya kita mereview sholat kita bareng-bareng dengan keluarga. Ya, kan kita baca, oh ternyata begini. Ya, takbir yang benar seperti ini, ya ruku yang benar seperti ini, bacaan iftitah yang benar seperti ini, bacaan sujud yang benar seperti ini. Sehingga apa? Seluruh keluarga kita benar sholatnya dan rasakan hasilnya. Ketika sholat ibadah keluarga kita benar, Allah akan berikan banyak keberkahan. Allah akan berikan banyak ketenangan di dalam hidup kita dan Allah akan berikan banyak kebaikan pada hidup kita. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, Allah juga yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, katakanlah, ya, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga nyatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ya, maka ma'asyiral muslimin penting bagi kita untuk senantiasa mengikuti contoh, ya, tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kiat yang ke-15 agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita adalah at-tafakkur fi ma'ani af'al wa aqwalis sholat. Mentafakuri, kalau yang tadi yang ke-11 makna-makna ayat Al-Quran, maka penting juga bagi kita untuk mentafakuri setiap gerakan dan bacaan sholat. Nah, ini yang penting tadi. Kenapa saya sampaikan kita harus mereview, melihat kembali, ya, bacaan sholat kita. Kita juga harus tahu apa yang kita baca maknanya apa. Dan bacaan sholat itu luar biasa Pak isinya. Dari mulai iftitah, sujud sampai tahiyat itu kan isinya apa? Doa semua. Makanya di antara definisi sholat itu apa? Doa. Isinya doa, isinya semua kebaikan. Yang menjadikan kita juga nggak khusyuk dalam sholat karena kita nggak tahu apa makna yang kita baca dalam doa sholat kita. Maka tadi beli bukunya, baca terjemahnya. Oh, ketika kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, Masya Allah. Kita tahu artinya, ya Allah, jauhkanlah diriku dan keburukan dosa-dosaku. Ya, bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian kita pas ruku, oh maknanya rukunya seperti ini ternyata. Oh maknanya sujudnya seperti ini. Masya Allah. Ini akan menambah kekhusyuan kita. Jadi yang menjadikan kita juga tidak khusyuk karena kita nggak tahu apa yang kita baca. Ya, bahkan mungkin tadi kita baru belajarnya zaman SD dulu yang mungkin cuma ikut-ikutan aja udah. Maka penting ma'asyiral muslimin kita juga untuk mengetahui apa sih bacaan doa yang kita baca dalam sholat kita. Ya, kita ambil contoh misalkan dalam berdiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang, ya, makna kenapa kita harus berdiri ketika sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian sholat dan sholat yang pertengahan, ya, dan berdirilah dalam keadaan khusyuk. Ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan, ya, ketika kita berdiri, maka kita harus meyakini bahwasanya kita sedang berdiri di hadapan Rabb yang Maha Perkasa. Ya, seharusnya setiap kita itu takut ketika kita takbir Allahu Akbar, kita salat dan di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai bentuk latihan. Ketika nanti kita di akhirat kelak, setiap kita itu akan berhadapan dengan Allah satu-satu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara diri kita dengan Allah. Setiap kita akan dihisab satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Betapa mengerikannya nanti setiap kita akan dipreteli satu-satu apa yang kita lakukan selama di dunia. Ya, dari mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, ketika kita sudah kena beban taklif syariat, maka tidak ada satupun kebaikan malaikat sudah dicatat oleh malaikat, dan tidak ada satupun satu keburukan tidak akan luput daripada catatan malaikat. Satu-satu akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Maka kalau kita berpikir setiap kita kali sholat, ya Allah, saya sedang menghadap Rabb yang Maha Perkasa, yang nanti pun saya di akhirat akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan di dalam kita apa? Perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita lakukan, ini akan dapat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Kemudian ketika kita ruku, ketika sujud, ini menunjukkan akan penghambaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ruku dan kita sujud, menunjukkan bahwasanya kita ini hamba yang lemah di hadapan Allah. Tidak ada pantasnya kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Kita ruku, kita sujud, betul-betul menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada solat kita meminta kepada Allah. Bukankah tadi solat itu adalah doa? Meminta segala yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bentuk adab ketika kita meminta, kita ruku, kita sujud, menghinakan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga para ulama menjelaskan di antara sebab terkabulnya doa ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruku dan sujud menunjukkan akan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya terlarang seseorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Bukankah Nabi mengatakan, ya, ketika Nabi memerintahkan kepada para istri untuk taat kepada suami, kata Nabi apa? Kalau sekiranya lau kuntu amiru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya boleh antar manusia itu saling sujud, maka orang yang pertama aku perintahkan untuk sujud, seorang istri sujud kepada suami. Tapi enggak boleh, karena sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan kita jangan berlebihan. Ketika ada orang yang kita agungkan, ketika ada orang yang menurut kita muliakan, dah harus kita sujud-sujud depan dia. Ya, menghinakan diri di hadapan orang tersebut tidak boleh. Karena kita hanya boleh menghinakan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia jangan berlebihan. Sampai sujud-sujud, ruku-ruku, tidak boleh. Ya, karena sujud dan ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara kiat agar kita bisa khusyuk di dalam solat, berusaha untuk memahami tadi setiap gerakan solat dan makna-makna bacaan solat. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, nasihat untuk saya dan kita semua, mari kita review kembali baca. Iftitah maknanya apa? Ruku yang saya baca, doanya maknanya apa? Doa sujud yang saya baca maknanya apa? Beli buku, ya. Di antara buku yang saya rekomendasikan dan buku yang sangat lengkap yaitu buku Tata Cara Salat yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Walaupun memang agak panjang karena di situ sebutkan banyak sekali doa, tapi ya sangat baik sekali. Karena dengan banyaknya pilihan doa tadi, kita bisa sesekali baca yang pendek, sesekali baca yang panjang, ya, sesekali baca yang mungkin tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kita gunakan yang panjang ketika kita sholat malam sendirian. Ya, kita baca yang pendek ketika kita jadi imam misalkan. Itu Masya Allah akan sangat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Begitu juga misalkan ketika tasyahud. Tasyahud itu kan doanya luar biasa, Pak. Baca maknanya apa, ya, mengandung tentang apa, sehingga ketika kita tahu maknanya, bacaan-bacaan sholat kita akan memudahkan kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Kemudian kiat yang ke-16, di antara kiat yang dapat menjadikan kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak perlu di dalam sholat atau melakukan sesuatu yang tidak perlu pada anggota badan kita. Sebagaimana yang saya sampaikan berulang-ulang. Di antara perkara yang menjadikan seorang gak khusyuk di dalam sholat apa tadi? Banyak melakukan tindakan-tindakan, gerakan-gerakan yang gak perlu. Mainin jenggot, ya lagi sholat. Narik-narik hidung, ya. Mainin kuping, mainin kerah baju, ya. Kadang apa? Ada orang juga yang iseng, ya. Mainin apa? Ujung apa? Ujung baju, segala macam, ya. Ada yang tadi, ya, tidak ada manfaatnya ketika sholat, ya. Atau tadi apa? Lehernya nggak perlu. Itu kalau sesekali mungkin pegel. Ini kalau tiap detik dia goyang-goyangkan lehernya, tidak ada manfaat,
Ya, tidak ada manfaat. Rapihkan jenggot, ya. Nah, ini nggak ada manfaatnya. Nah, ini disebut adalah ijtinabul abath. Ya, menjauhkan diri dari segala yang nggak perlu dari anggota badan. Ya, menyibukkan diri dengan anggota badan yang itu dapat memalingkan kekhusyuan kita di dalam salat. Padahal kita tahu tumakninah dalam salat itu min arkani salat, termasuk rukun salat, tumakninah. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan ya, bahwasanya ada seseorang yang sedang salat. Kemudian dia memainkan tadi jenggotnya dalam salat. Makanya beliau mengatakan inni la aru hada law khashi'a qalbuhu khashi'at jawarihuhu. Laki-laki ini ya yang tadi mainin jenggot ketika salat, kalau sekiranya hatinya itu khusyuk, enggak mungkin dia akan memainkan jenggotnya. Enggak mungkin dia akan apa? Anggota badannya ikut apa? Tidak khusyuk. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota badan yang lainnya pasti akan apa? Khusyuk. Ya, itu tadi. Ada saja, bahkan saya lihat langsung sampai detik ini. Ada orang yang setiap sholat itu pasti, Pak, mainin hidung, mainin telinga, dan itu tidak berubah-berubah. Ya. Setiap saya sholat pinggirnya, itu selalu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu dari awal sampai akhir, Pak. Saya bingung. Kenapa pas di luar sholat, nggak lagi gatel gitu. Pas sholat, dan itu fakta, kita lihat langsung. Ya. Anehnya ketika beres sholat, tidak ada dia tarik-tarik hidung, tarik-tarik telinga. Tapi ketika sholat, hidung tarik, telinga ditarik, tangan dimainin. Subhanallah. Ya, ini mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Berarti ini menunjukkan hatinya tidak apa? Tidak khusyuk. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang itu di luar daripada sholat yang kemarin ditanyakan sudah kita jawab. Ya, kecuali gerakan-gerakan yang di sana ada maslahat. Ya, ada tiba-tiba ada hewan di depan kita yang buas, ada ular, ada kalajengking. Boleh kita ambil tongkat, ambil sesuatu, kita pukulkan, lanjutkan sholat kita, nggak masalah. Ya, atau kemarin apa? Handphone berdering, ambil, angkat, ada telepon, angkat. Ya, jangan dibiarkan mengganggu orang lain tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, karena ma'asyiral muslimin melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat dalam sholat ini dapat merusak ya kekhusyuan sholat kita. Rusak sholat kita, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada ya hubungannya dengan sholat. Kemudian di antara perkara yang penting juga, poin ke-17, di antara perkara yang dapat menjadikan kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah al-muhafadzatu ala sunanir rawatib qabla al-faridati wa ba'daha. Nah, ini penting sekali. Yaitu senantiasa menjaga sholat sunnah rawatib, baik sebelum sholat ataupun setelah sholat. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita yakini bersama bahwa sholat sunnah itu dapat menyempurnakan kekurangan sholat kita. Ya, sebagaimana kita jelaskan di hadis pembahasan yang lalu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Unduru hal li'abdi min tatawwu'." Wahai malaikat, lihat apakah hambaku melakukan sholat sunnah atau enggak. Karena sholat sunnah ini dapat satu menambal kekosongan, ketidaksempurnaan sholat kita. Kemudian di antara manfaat juga yang paling besar, apa hubungannya Ustaz sholat sunnah rawatib dengan khusyuk? Hubungannya erat. Terutama sholat sunnah qobliyah. Apa Ustaz hubungannya sholat sunnah qobliyah dengan khusyuk? Ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan di antara perkara yang menjadikan kita tidak khusyuk itu ketika orang sholat datang langsung sholat. Misal begini, Pak. Bapak-bapak lagi kerja, ya. Pas hari itu lagi banyak tekanan dari atasan. Harus ngerjain ini, kerjain itu. Deadline pekerjaan juga numpuk, gitu kan. Baru diomelin sama atasan. Kemudian tiba-tiba datang waktu sholat, datang terlambat, kita langsung sholat. Kepikiran nggak ketika sholat? Kepikiran nggak, Pak? Baru sholat Allahu Akbar. Sampai ngedumel, ini atasan nih. Kerjaannya ngomel-ngomel terus. Ya kan? Sambil mikir, aduh ini gimana, deadline sudah besok, udah harus selesai, kerjaan numpuk, hutang banyak, udah dah, pikiran kemana-mana kan. Tapi kalau ada jeda sebelum sholat sunnah dulu, ya, sholat sunnah dulu. Paling tidak apa, ada jeda sebelum kita sholat supaya dunia tidak terbawa pada sholat kita. Itu diantara manfaat apa? Sholat sunnah qobliyah. Jadi tidak langsung dunia masih nempel banyak di otak kita, kemudian langsung kita sholat. Tapi ketika ada jeda, datang kita sholat sunnah dulu. Tenang, kita duduk dulu.
zikir dulu. Hilangkan dulu tuh dunia. Tapi kalau kita langsung, itu biasanya ke bawah. Nah, maka di antara menjaga sholat sunnah rawatib ini sangat membantu sekali. Juga sholat sunnah ba'diyah. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan tadi ketidakkhusyuan kita di dalam sholat kita, disempurnakan dengan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-18, dan ini juga penting sekali, dan ini seringkali mengganggu kekhusyuan sholat kita, yaitu izalatu ma yashghul muslim athna'as sholah. Ya, menghilangkan segala yang dapat mengganggu konsentrasi kita ketika sholat. Selain dari apa yang kita pandang. Kan kita sudah jelaskan sebelumnya juga sama. Perkara yang dapat mengganggu konsentrasi kita, terutama hal-hal yang berada di hadapan kita. Ada banyak gambar, ya, ada banyak motif di tempat sujud kita. Kalau yang ini lebih kepada konsentrasi perasaan kita. Dan konsentrasi yang ada pada diri kita. Maka di dalam syariat kita, di dalam agama kita, segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi kita ketika sholat, selesaikan dulu sebelum sholat. Salah satunya apa? Ketika kita lapar, kemudian sudah dihidangkan makanan di hadapan kita. Mana yang terbaik? Sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu. Tapi sekali lagi, sudah dihidangkan. Ya, jangan antum masuk ke rumah, ya, istri baru masak. Kita tanya, masak apa, Mi? Masak rendang. Waduh, masak rendang. Sholat udah dikumandang, nantilah. Saya pengen makan dulu. Ini enggak, belum dihidangkan. Istri baru narok daging sama bumbunya. Masih lama, masih ada waktu sholat dulu. Ya, yang kita makan dulu adalah kita datang ke rumah udah dihidangkan sama istri. Masya Allah, ada rendang di situ, ada opor di situ, gitu kan? Yang kita udah lapar sekali. Ini kalau saya nggak makan kepikiran sampai sholat. Ya, antum baru sholat, Allah Akbar, imam bacanya lama banget ini. Ya, opor udah diinget-inget opornya, masya Allah, ini rendangnya udah keinget-inget. Nah, ini kan mengganggu kekhusyuan sholat. Makanya kata Nabi SAW, ya, la salata bihadratit ta'am wala huwa yadfa'ul akhbathan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan ketika dia menahan al-akhbathan. Al-akhbathan itu menahan kencing dan buang air besar. Ini juga penting. Ketika kita mungkin udah mulai nih mau masuk masjid, kok perut saya keroncongan nih. Antar aja lah, sholat dulu. Pas sholat baru Allahu Akbar. Tahan, ini imamnya bacanya panjang lagi. Kita pengen kencing. Ini kan ganggu kekhusyuan. Maka tuntaskan dulu. Kencing dulu. Buang air besar dulu. Tuntaskan dulu. Dan segala hal yang menyibukkan kita sebelum sholat, tunaikan dulu. Terutama tadi, ketika makanan sudah dihidangkan, ya, makan dulu nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, apalagi jangankan istrinya, ya, masak aja belum, misalkan kita baru nanya, hari ini masak apa? Oh, insya Allah masak rendang, masakan kesukaan kamu, misalkan. Oh, masya Allah, nanti dulu saya mau tunggu dulu. Sholat sudah berkumandang, iqomah sudah diikomahkan, ya, oh nanti ada loh. Kata Ustadz kan boleh. Ya, ini salah. Jadi yang kita makan dulu ketika sudah dihidangkan. Ya, juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza hadaral 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya." Apabila sudah masuk waktu Isya, apabila sudah dihidangkan makan malam dan dikumandangkan iqamah salat Isya, maka mulailah untuk makan malam dulu. Tadi sekali lagi sudah dihidangkan. Adapun kalau belum dihidangkan, ya, dahulukan apa? Salat. Jangan dipikirkan, ya. Baru kita nanya, masak apa hari ini? Opor. Dipikiran opor tuh, udah itu ganggu sholat kita. Ya, jadi yang harus kita dahulukan ketika sudah dihidangkan, silahkan makan dulu, ya, baru kita sholat. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Poin yang keberapa? 19. Di antara poin yang ke-19 ini penting. Ya. Penting semua, Ustaz. Dari tadi ngomong penting semua, ya. Penting semua memang 20-nya, ya. Penting semua tentang kiat sholat. Di antara kiat sholat, ya, agar bisa khusyuk di dalam sholat, yaitu berusaha untuk melawan dan menghilangkan lintasan-lintasan yang ada pada pikiran kita ketika sholat. Dan ini penyakit terbesarnya nih. Ya. Kan baru takbir, terlintas pikiran dunia. Caranya lawan. Jangan dibiarkan, jangan dituruti. Ya tadi. Ya, sholat ingatnya apa? Rendang. Sambil dibayangkan, rendang itu pedesnya kayak gimana itu. Ya.
Rasanya gimana nanti? Itu kan terus dibiarkan. Atau tadi ketika ada sesuatu yang hilang, kita Allahu Akbar, kunci mobil di mana tadi naruhnya? Terus diingatkan, kayaknya tadi saya masuk rumah lewat pintu, pintunya sebelah kanan, dari kanan saya masuk terus sampai sholat tiba-tiba assalamualaikum. Maka lawan, ya. Maka memang susah, Pak. Kan kita sudah jelaskan di awal, khusyuk itu susah atau tidak? Susah, makanya kiatnya banyak. Ya, caranya juga banyak untuk menghilangkan karena memang susah sekali, sulit sekali. Terlebih memang ada syaitan khusus yang tugasnya mengganggu seorang ketika sholat. Siapa namanya syaitannya? Khinzib. Ya, jadi jangan kasih nama anak bapak khinzib ya. Karena itu tugasnya apa? Mengganggu sholat. Susah Pak, tapi lawan. Ya, lawan. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang berdiri untuk sholat, maka syaitan pun datang untuk orang tersebut seraya mengatakan udhkur kada. Lihat, Nabi yang mengatakan, Pak. Ya, kata Nabi ketika orang akan sholat, datanglah syaitan sambil bilang apa? Udhkur kada. Ayo coba ingat ini. Disengaja dipancing sama syaitan. Coba ingat tadi kunci taruh di mana? Coba ingat tadi buku taruh di mana? Coba ingat tadi uang taruh di mana? Terus syaitan. Yang salah itu kita ikutin. Oh iya ya, uang tadi taruh di sini. Di mana? Tadi di bawah kasur atau di dompet. Terus kita pikirkan. Nah, ini ganggu sholat kita, Pak. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lima lam yakun yadkuru hatta yadullar rajul la yadri kam sholat. Sampai orang tersebut tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Tadi saya bilang, ya kalau kita boleh jujur, seringkali kita beres sholat, tadi imam baca surat apa ya? Ya, mungkin kalau kita ditanya tadi imam tadi sholat subuh baca surat apa, mungkin kita lupa tadi imam baca surat apa. Karena memang tadi dari awal sampai akhir ingatnya apa? Dunia terus. Ya, diingatkan oleh syaitan segala yang kita lupa. Bahkan pernah seseorang mendatangi Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dia berkata kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, "Wahai Syekh, aku lupa tentang perkara ini dan itu." Apa kata Imam ya Abu Hanifah rahimahullah? "Pergilah untuk sholat, niscaya engkau akan ingat kembali." Jadi datang kepada Abu Hanifah, "Saya lupa nih ada perkara ini, lupa dan itu." Kata Abu Hanifah, "Sholat, insya Allah kamu ingat lagi." Katanya. Ya, ini memang syaitan tugasnya begitu, menjadikan orang apa? Ingat segala sesuatu ketika sholatnya. Bahkan tadi saya sampaikan, seringkali inspirasi dunia datang ketika sholat. Masya Allah, inspirasi yang bagus sudah datang ketika sholat. Allahu Akbar. Saya punya bisnis, kayaknya mengembangkan bisnis saya begini. Iya bener bagus. Dari sholat saya mau kerjakan. Kan gitu kan. Nah makanya lawan. Salah satunya apa? Bermujahadah, melawan. Kemudian yang terakhir, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman. Ya. Di antara kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, yaitu menjauhi was-was. Nah ini banyak menimpa kaum muslimin penyakit was-was. Beda Pak ya antara syak, ragu sama was-was. Beda, ragu sama apa? Was-was. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari sifat was-was. Min syarril waswasil khannas. Ya, dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, banyak orang itu was-was. Nanti akan kita sebutkan secara singkat di antara ciri-ciri orang yang was-was. Contoh, orang yang was-was itu lama ketika melakukan istinja. Baik itu berwudu ataupun mandi. Ini was-was. Kenapa? Ini bersih enggak ya? Bersih enggak ya? Diulang lagi. Bapak pernah lihat ada orang wudu ngulang sampai 3, 4 kali, 5 kali? Ada, Pak. Saya lihat langsung. Ada orang wudu, cuci tangan, kayaknya 10 kali ada. Ulang lagi. Ya Allah. Dia habis pegang apa? 10 kali dia ulang-ulang. Ya. Ada orang sudah wudu, sudah selesai sampai kaki. Dia ulang lagi, kayaknya nih belum selesai. Ya. Bahkan saya setiap kali sholat di salah satu masjid. Ya. Tidak saya sebutkan masjidnya. Dan setiap saya melihat jamaah itu, subhanallah. Ya. Was-wasnya luar biasa. Ketika akan sholat, Pak. Orang sudah selesai Al-Fatihah imam baca, dia masih Allah, ulang lagi. Allah Akbar, ulang lagi. 10 kali imam sudah selesai baca Al-Fatihah, dia masih Allah, Allah Akbar. Gak beres-beres. Itu was-was. Ya. Imam sudah sujud, dia masih ruku. Ya, was-was dia. Ada orang sama tadi, wudunya diulang lagi. Ya. Ini salah satu penyakit was-was. Sama tadi, kan mengganggu kehusuan sholat dia, Pak. Imam sudah selesai, baca Al-Fatihah, dia masih takbir. Allah Akbar, Allah. Nah, ini berlebihan dalam masalah khusyuk di dalam sholat. Jadi, ada dari 20 poin yang kita sebutkan. Ya, agar khusyuk dalam sholat, kita ulang-ulang takbir kita. Allah. Pertanyaannya yang gimana khusyuknya sholat takbir dia? Allah. Ulang lagi. Allah Akbar, ulang lagi. Subhanallah. Ya, dan itu berulang-ulang. Ya.
Termasuk apa yang mengganggu juga apa? Menurut dia mungkin ini bisa khusyuk dalam sholat. Baca bacaan ketika sholat dia agak jaharkan. Allah Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina. Ya kan ini sebelah terganggu, Pak. Ya ini enggak khusyuk, bukan enggak ada kiat kita sebutkan cara khusyuk begitu. Nah, ini was-was dari syaitan banyak sekali. Ya, mengulang-ulang berwudu, mengulang-ulang toharah, mengulang-ulang sholat. Ada sebagian orang yang ketika sholat sunnah dia ulang-ulang, kenapa? Kayaknya yang pertama enggak khusyuk. Dia ulang lagi, dia ulang. Ini berlebihan. Ya. Kemudian berlebihan tadi dalam menggunakan air untuk bersuci, mengulang-ulang ibadah dan menganggapnya tidak sah. Termasuk tadi melafalkan bacaan-bacaan sholat dengan suara yang agak keras. Ustaz, kalau saya nggak keras saya nggak bisa khusyuk. Ya tapi antum lihat di sebelah antum ada orang yang sholat juga. Ya, ini mengganggu, nggak boleh. Nah, ini penyakit was-was. Ada orang juga sampai apa? Ganti baju berulang-ulang. Oh ini kayaknya kena najis, ulang lagi. Baru sedikit ini kayak kena najis. Ini was-was. Ini was-was dari syaitan. Dan ini akan terganggu, ya. Bahkan yang lebih parah daripada was-was itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya'ti syaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqa kada wa man khalaqa kada. Ya, setan itu datang pada salah seorang di antara kalian selain mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Awalnya was-wasnya begitu. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Terus siapa yang menciptakan? Pada akhirnya apa? Hatta yaqula man khalaqa rabbak. Sampai pada akhirnya syaitan pada tahapan yang paling besar itu kemudian dia bilang, lalu siapa yang menciptakan Allah? Di situ dia berpikir, siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi kasih solusi, fa idza balaghahu falyasta'id billahi walyantahi. Kalau sudah pada tahapan itu, Pak, ada pemikiran kita, yang menciptakan ini Allah, yang menciptakan ini Allah, menciptakan ini Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah pada tahapan itu, kata Nabi, segera meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Langsung bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bereskan, selesaikan. Gak usah dipikirkan lagi. Ya. Sehingga apa? Betapa banyak orang akhirnya stres atau orang terlalu berlebihan tadi. Ya. Sampai dia mematikan. Ada beberapa orang yang mempelajari. Ya. Kata mereka untuk mendekatkan diri kita sama Allah. Kemudian dia matikan lampu tengah malam. Kemudian dia berpikir, Allah itu seperti apa? Allah itu yang menciptakan siapa? Ini berlebihan. Nah, ini orang-orang yang jadi gila seperti ini. Ya, ini berlebihan. Maka penyakit was-was ini harus kita hilangkan dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam, ma'asyiral muslimin, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Berarti di 3 pertemuan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita sudah menyelesaikan 20 kiat agar bisa khusyuk di dalam salat. Tentu masih banyak kiat-kiat yang lain, tentu kita pilih kiat-kiat yang baik berkaitan dengan sebelum sholat, ketika sholat, hal-hal yang berkaitan dengan supaya mendukung kita agar bisa khusyuk di dalam sholat. Maka mudah-mudahan dengan 20 kiat yang kita pelajari selama di bulan Ramadan ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sekali lagi tentu ini juga pengingat bagi saya karena khusyuk itu tidak mudah, Pak. Berat, ya, berat. Maka kita sedikit-sedikit melatih, ya, menjaga kualitas sholat kita agar sholat yang kita lakukan berefek pada kehidupan kita dan menjadi pahala yang bisa kita panen nanti di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan yang ditanyakan? Baik. Ustaz, apakah kalau lelah dan ngantuk menjadi sebab udzur, ya, kita tinggalkan sholat berjamaah? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kalaupun kita capek, memang ada jarak waktu misalkan, boleh kita istirahat dulu. Ya, kalau kita takut bablas, ya mungkin kita bilang ke orang sekitar kita, ke istri kita, karena kita, ayah mau tidur dulu ya 5 menit, 10 menit untuk menghilangkan ngantuk. Nanti bangunkan. Ya, atau datang ke masjid, ya sebelum waktu iqamah istirahat sebentar nggak masalah. Tapi hal itu tidak menjadikan berarti apa? Kita meninggalkan sholat berjamaah. Karena kalau itu kan indikatornya beda-beda, Pak. Kalau orang mengatakan pada akhirnya capek, lelah itu menjadi sebab boleh meninggalkan, setiap orang nanti pakai alasan itu. Saya capek. Padahal mungkin capeknya beda kan? Bukan lelah, sangat lelah sekali. Gitu. Ya. Setiap orang beda-beda merasa capeknya. Akhirnya nanti digunakan dalil ini untuk, capek. Nggak apa-apa kan kalau capek nggak sholat, nggak bisa. Ya. Beda kalau tadi. Sudah dihidangkan makanan, setiap kita akan merasakan itu. Beda kalau orang menahan kencing, menahan buang air besar. Setiap kita pasti merasa. Kalau kita tahan itu kan mengganggu konsentrasi kita. Kalau capek kan masing-masing kita beda. Ya, masing-masing kita berbeda. Jadi capek, ngantuk,
itu tidak menghalangi, ya. Tetap kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Baik. Baik. Terkait dengan sedekah salat itu bagi mereka yang misalkan nih kita tadi sholat subuh, ya. Kemudian selesai sholat kita berjamaah. Kemudian antum datang, ya. Datang kayaknya nggak ada lagi makmum yang lain yang datang. Maka antum boleh minta satu dari jamaah yang sudah sholat tadi, sholat bersama antum. Maka bagi orang yang sudah sholat itu terhitung sebagai sedekah. Ya. Jadi antum minta, Pak, saya tadi belum sholat. Terlambat sholat subuhnya. Saya mau sholat berjamaah. Bapak boleh nggak bantu saya jadi imam? Bapak jadi imamnya atau saya jadi imamnya? Maka bagi orang yang sudah sholat tadi, maka baginya apa? Sedekah. Ya. Baginya sedekah. Lalu siapa yang mau jadi imam itu terserah. Boleh orang yang sudah sholat tadi atau kita yang terlambat yang jadi imam. Begitu. Begitu kan pertanyaannya? Ya. Bagi orang yang sudah sholat tadi maka sini hukumnya jadi sunnah. Bagi kita tetap wajib. Nah, bagaimana kalau yang sholatnya 3, itu kemarin sudah kita bahas. Kalau posisinya adalah masbuk, misalkan tadi kita sholat, ya, sholat, kemudian kita datang terlambat, belum sholat, ada orang yang sedang apa? Masbuk. Boleh kita jadikan imam? Boleh. Karena kita datang tidak berbarengan dalam keadaan sholat. Kita jadikan yang masbuk ini menjadi imam. Ya, dia sempurnakan sholatnya. Kalau kita kurang, ya kita sempurnakan juga sholat kita. Paham? Misalkan dia udah sholat 2 rakaat, sisa berapa? 1 rakaat. Berarti kita ikut dia 1 rakaat. Berarti berapa rakaat lagi bagi kita? 2. Kita sempurnakan 2 lagi. Tapi yang nggak boleh apa kemarin? Sama-sama masbuk, kemudian antum mundur, jadikan 1 imam. Nah ini tentu keliru. Jelas ya? Baik. Barakallahu fiik. Nah. Sebelah kiri, oke. Gimana? Dapat sama imam. Oke. Ya. Rakaat kedua. Oke. Dia ngikut antum. Berarti antum sholat 5 rakaat. Baik. Ya. Antum waktu itu lebih condong 4 atau 5? Kan? Sudah 5. Berarti antum yakin kan sudah 5 kan? Ya sudah sujud sahwi saja cukup. Kan sudah 5 kan? Gak boleh kita nambah lagi. Karena antum udah 5 kan? Beda kalau antum baru
3. Antum naik lagi 1 rakaat baru sujud sahwi. Kalau sudah 5 itu kan menambah dari jumlah rakaat yang seharusnya, maka tinggal sujud sahwi saja cukup. Dan karena antum yakin kan sudah 5 kan? Ragu nggak apa yakin? Ya nggak masalah. Antum sudah 5 rakaat kan? Ya sudah, antum sujud sahwi beres perkara. Ya, nggak usah tambah-tambah lagi. Ya, 1 karena lupa, yang kedua sudah bertambah, sudah cukup sujud sahwi. Jelas ya? Ya. Iya. Nah, ya sudah, tinggal antum ganti dengan sujud sahwi sudah. Beres. Gitu ya? Baik. Cukup? Nah. Iya, iya. Iya. Yang pertama, pertanyaan saya, sholat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Ya. Maka tentu karena ini sunnah, kalau memang antum udah nggak kuat sama sekali, ya boleh antum tinggalkan. Tapi sekali lagi, berarti tidak mendapatkan man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai akhir, maka dihitung sebagai sholat malam secara full. Berarti antum tidak dapat keutamaan itu. Itu aja sebetulnya. Boleh nggak? Ya boleh. Karena itu sholatnya apa? Sunnah. Jangan sholat wajib dengan alasan ngantuk ustaz. Ya, baru 2 rakaat saya tinggalkan aja. Jangan, selesaikan. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, kalau yang wajib selesaikan sampai akhir, ya. Yang ngantuk-ngantuknya selesaikan sampai akhir, beres ya sudah. Allah Maha tahu tentang kondisi kita. Makanya tadi saya bilang, kalau lelah tetap tidak ada udzur. Karena Allah Maha tahu. Kalaupun kita capek kerja segala macam, akhirnya nggak khusyuk di dalam sholat, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu tentang usaha kita. Yang penting kita usaha sholat, berusaha untuk khusyuk. Kalaupun tadi karena capek, ngantuk, memang itu susah untuk dihilangkan. Ya sudah, bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali tadi sifatnya sholat sunnah. Ya, kayaknya udah nggak mampu nih. Udah kelayangan segala macam. Ya nggak apa-apa, istirahat dulu nggak apa-apa. Toh hukumnya apa? Sunnah, cuman tadi berarti nggak dapat keutamaan sholat bersama imam sampai akhir. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah ma'asyiral muslimin, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan umur kepada kita dan kita diberikan kesempatan untuk bisa menyempurnakan ibadah Ramadan sampai akhir dan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.